taraful muqaddimah, dan diberikanlah untukmu perkara mubah karena untuk meraih Wala Sayyidi Ali Al-Marzuki rahimahullah ta'ala, Tuan Ali Al-Marzuki rahimahullah ta'ala kata, la yasihu li muridin qadamu fil iradati hatta yadruku fil mubahati. Tidak sah bagi seorang murid atau orang harapkan murid yang meninggalkan perkara mubah wa yaj'alu makana kulli bahin tahtahu mahmudan syar'iyyan, dan mengganti kedudukan setiap perkara mubah yang ditinggalkannya dengan perkara yang diperintah syara' dengan tubin berupa kesunatan atau amal yang diperintah. Wajazdanibul mubaha, serta menjauhi dari perkara mubah, ka'annahu manhiyun, seolah-olah hal itu merupakan larangan, makruh, karahiyah tanji, seperti makruh tanji. Waqad ajma'u ala anna kulla min mahdi li nafsihi irtaqaba rukhsah duna jaimi yadi min syai'in qadar. Para ulama sepakat bahwa setiap orang yang mempersiapkan dirinya untuk menempuh jalan rukhsah dengan berat, hendaknya tidak ada satu pun yang datang di tengah-tengah perjalanannya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Hawazi rahimahullahu ta'ala, najalallahu ta'ala al-mubaha illa tanbisan ibn Adam alaihi salatu wassalam min masyaqqati taqlid inna raqaballahu ta'ala fi dawatihi al-milal min at-takalib walau anna Allah ta'ala lam yarkab fi dawatihi al-milal lam yasra' lahum al-mubah kama fa'ala al-malaikati li'annahum la ya'rafuna al-milal walidhalika kanu yashabahuna layla wan nahara la yabtun. Tuan Ali Al-Khawazi rahimahullah ta'ala berkata, Allah ta'ala tidaklah menjadikan perkara mubah kecuali untuk memberi kemurahan kepada Maryam alaihissalam dari beratnya beban dikala Allah ta'ala mendatangkan rasa bosan pada diri mereka dari beberapa beban. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengatakan rasa bosan pada diri mereka, tentu Dia tidak akan memperlakukan hukum mubah kepada mereka sebagaimana yang berlaku bagi para malaikat, karena mereka tidak pernah mengenal bosan, dan karena itulah mereka sentiasa bertasbih siang malam tanpa henti. Qala walamma kana al-qawmu min sya'nihim al-ahda bil azzaimi duna ar-rakhsi talaban litaraki kama huwa ma'lum min ahwalihim talabu minal muridina amala ala tadlil al-mubahati yahduhum wa yaj'aluna makana dhalika ta'addan yusabuna alaiha. Tuan Ali Al-Hawazi rahimahullahu ta'ala berkata, ketika para ulama memilih menempuh jalan berat, bukan yang ringan demi menggapai derajat luhur sebagaimana hal itu dapat diketahui dari keadaan mereka, mereka pun menuntut murid-muridnya untuk beramal, mengurangi pekerjaan mubah semampu mereka dan menggantinya dengan ketaatan sehingga mereka mendapatkan pahala karena. Wa ilam yajidu ta'atan nawu bil mubahi min aklin wa kalamin khairan kataqwa 'ala al-ibadah bi aqli tilka syahwah wa zawalil 'abusah bi إخوانهم ببعد كلامهم ونحو ذلك وخذوا المريد بالنوم من غير ضرورة وبالعقل من غير جوع وبالكلام من غير حاجة وبمخالطة الناس إلا لضرورة وأرادوا أن يشاب مريد ثواب الواجبات بشير أحواله فيقول هنا يجب عليه الأكل ويتكلم هنا يجب عليه الكلام مثلا فإن نزل على ذلك فلا ينزل عن الاستحباب يقول هنا
yustahabul aqlu wa yatakallamu bima yustahabul kalam. Lalu apabila mereka tidak menemukan ketaatan sebagai gantinya, mereka berniat dalam mengerjakan pekerjaan mubah seperti makan dan berbicara dengan niat yang baik, seperti mencari kekuatan untuk ibadah dengan makan makanan yang disenangi, atau menghilangkan sikap cemberut dengan membahagiakan saudara-saudara mereka dengan sebagian pembicaraan dan lain sebagainya. Dan mereka menekankan kepada murid-muridnya untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan darurat, tidak makan kecuali bila telah lapar, tidak berbicara kecuali bila dibutuhkan, dan tidak bergaul dengan orang-orang kecuali terpaksa. Karena mereka berharap agar murid-muridnya mendapatkan pahala seperti pahala mengerjakan kewajiban di dalam setiap langkah-langkahnya. Misalnya, para murid baru boleh makan bila tiba saatnya wajib makan, dan boleh berbicara bila tiba saatnya wajib bicara. Sebab jika merosot dari perkara wajib, tidak sampai merosot dari perkara sunnah. Hingga akhirnya mereka makan bila tiba saat disunatkannya makan, dan berbicara bila tiba saat disunatkannya berbicara. Wa kadzalika akhadul murid bin nisyan wa bil ihtilam wa yabrul rajul fil lailin aw naharin lil hajat wa akhadhuhu bil khawatiri wa law lam tastaqshiru akhadhuhu bi aqli syahwatil mubahati likauniha tawaqafu ala taraki. Demikian pula mereka menekankan kepada murid-muridnya agar lupa makan, tidak mimpi basah, dan tidak menjulurkan kakinya di waktu siang atau malam hari kecuali karena ada hajat. Menekankan kepada mereka agar mengendalikan bisikan hati walaupun belum bisa terarah, dan menekankan kepada mereka agar tidak makan makanan mubah yang disenangi, karena hal itu dapat menghentikan perjalanannya menuju derajat umur. Wa fi Zabur Sayyidi Daud alaihi salam, dalam kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam, ya Daudu hadir wa andir qaumak an akli syahwat. Wahai Daud, peringatkanlah dan takut-takutilah kamu dari makan makanan yang disenangi. Wa inna quluba ahli syahwat mahjubatun anni, dikarenakan sesungguhnya orang yang ahli menuruti kesenangan hatinya akan terhalang. Dan wa kama anna kala syahwati yatrudul 'abda an hadratillahi ta'ala fakadzalika madar rujul min ghairi hajatin bi jami'i syu'il adab. Sebagaimana halnya makan makanan yang disenangi dapat menjauhkan seorang hamba dari hadirat Allah Ta'ala, demikian pula menjulurkan kaki dengan segala adab yang buruk tanpa ada hajat. Wa qala aidan la yablughul murid maqama syidqi hatta yasida fi ta'dimi amrillah Ta'ala wa nahyihi, yaf'alul mandub annahu wajib, wa yajanibul makruh annahu haram, wa yajanibul haram annahu kufrun. وينوي بجمع مباحة خيرا يشاب على ذلك، وينوي بالنوم في القيلولة تقوى على قيام الليل، ويتناول بعض الشهوات لمداومة النفس إذا نفرت من العبادة بالكلية. من لسان الحال النفس يقول لصاحبها كن معي ببعض أغراضي وإلى شرعتك، وكذلك ينوي بالباس الشياب الفاقرة إظهار نعمة الله تعالى دون حدود النفسانية، وكذلك يأكل الزائد من الطعام البارد الألوي من الشراب لأجل استجابة أعضائه ليشكر الله تعالى بأجمه. Dari Tuanku Ali Al-Khawash juga berkata, seorang murid atau penempuh jalan menuju Allah Ta'ala tidak akan sampai pada makam siddiq hingga ia memperbesar rasa mengagungkan perintah dan larangan Allah Ta'ala, lalu menjalankan kesunahan seolah-olah itu adalah kewajiban, meninggalkan kemakruhan seolah-olah itu adalah keharaman, dan menjauhi keharaman seolah-olah itu adalah kekufuran, dan berniat dalam segala perbuatan mubah dengan niat yang baik agar mendapatkan pahala atas hal tersebut, seperti tidur di waktu qailulah di tengah hari dengan niat untuk mencari kekuatan ibadah di malam hari, dan memenuhi sebagian keinginan hati karena untuk mengobati nafsunya ketika enggan beribadah secara keseluruhan. Karena sesungguhnya lisan nafsu berkata kepada tuannya, patuhlah engkau kepadaku di dalam memenuhi sebagian keinginanku, sebab bila tidak aku akan membantingmu. Begitu pula dengan mengenakan pakaian indah,
hendaknya berniat karena menambahkan nikmat Allah Ta'ala, bukan karena menuruti hawa nafsu. Dan juga dengan makan makanan enak, minum minuman manis dan segar, hendaknya diniati karena untuk memenuhi kebutuhan raganya agar dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa qad kana Abul Hasan Asyadili rahimahullahu ta'ala yaqulu li ashabihi kulu min atyabi ta'am washrabu min aladis syarab wa namu ala auta'il firas wa albasu alina syiyab fa in ahadakum litaf'ala dharik wa qala alhamdulillah yastajibu kullu udwin fihi lisyukri bikhilafi ma idha akala wa baja syair bil malhi wa lab bil ibaati wa nama ala al-ardi wa syarabal ma'il malihi syakhni wa qala alhamdulillah fa yaqulu dhalika indahu ma'azaza wa ba'du syukhti ala maqdurillahi ta'ala walau annahu nadara bi'ainil basira lawajadal isma'azaza wa syukhta alladhi indahu yarjahu fil ithmi ala man tamata'a bidunya biyakin fa innal mutamata'a bidunya fa'ala ma abahahul haqqu ta'ala wa man kana indahu ma'azaza wa syakhata faqad fa'ala ma haramahul haqqa jalla jalla wa fa'ala dzalika ya akhi. Abu Hasan Asyadili rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, makanlah oleh kalian makanan yang paling lezat, minumlah minuman yang paling nikmat, tidurlah di atas alas tidur yang paling halus, dan pakailah pakaian yang paling lembut, karena apabila salah seorang dari kalian melakukan hal itu dengan mengucapkan alhamdulillah, maka seluruh tubuh akan menjawab karena bersyukur. Berbeda dengan orang yang makan roti gandum dengan garam, memakai pakaian kasar, tidur berlaraskan tanah, minum air tawar yang dimasak, dan mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya ia mengucapkan alhamdulillah namun jiwanya merasa muak dan marah atas apa yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Seandainya ia dapat melihat dengan mata batinnya, tentu ia akan menemukan sikap jiwanya yang muak dan marah itu, yang mana hal tersebut lebih berdosa daripada orang yang murni bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Karena orang bersenang-senang dengan kenikmatan dunia masih tergolong melakukan sesuatu yang dimubahkan Allah Al-Haqq Ta'ala, sedangkan orang yang jiwa merasa muak dan marah, sungguh ia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Al-Haqq Azza wa Jalla. Kerjakanlah kalau itu, wahai saudaraku. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.